Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Belajar Hidup. Untuk yang belum tahu, channel Belajar Hidup ini menyajikan berbagai macam-macam buku, motivasi, islami, puisi, dan lain sebagainya yang kami ilustrasikan lewat suara saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. A. Menerima kenyataan. Menerima dengan lapang sebuah kenyataan yang ada pada diri kita memang cukup sulit. Menerima kenyataan merupakan salah satu cara untuk menjadi pribadi yang lebih tahu diri, yakni tahu kondisi yang sedang dialami. Seseorang yang mampu menerima kenyataan adalah orang yang senantiasa menyadari segala tindakan yang telah dilakukan. Jika saat ini kita dalam kondisi miskin, kaya, marah, kesal, senang, atau apapun itu, bila diterima dengan ikhlas dan lapang, tentu akan membawa keberkahan dalam hidup. Tapi saya kesalkah, karena dari kecil, saya hidup miskin, tapi saya lelah karena banyak orang yang menyalahkan dan membenci saya. Banyak pernyataan yang membuat kita kadang tidak bisa menerima keadaan dengan baik. Lantas, bagaimana cara menerima kondisi kita saat ini? Banyak cara untuk menerima kondisi baik atau buruk. Kondisi baik tentu dapat diterima semua orang dengan mudah, tetapi kondisi buruk belum tentu. Setiap individu memiliki cara masing-masing dan berbeda-beda. Ada individu yang mencoba meluapkan beban hidup atau kondisi buruknya dengan bercerita, mencurahkan isi hati kepada teman sejawat atau sahabatnya. Ada yang menyimpan rapat-rapat karena karakternya yang tertutup atau introvert. Ada yang menyibukkan diri daripada memikirkan kondisi buruk yang melekat pada dirinya. Masih banyak lagi cara lain untuk melupakan kesedihan, keterpurukan, dan kesakitan dari kondisi yang dihadapi. Sedikit kisah mungkin bisa memotivasi. Saya dilahirkan dari keluarga sangat sederhana. Namun, saya cukup beruntung karena masih bisa makan setiap hari. Setelah saya renungi dan melihat banyak berita di televisi maupun media daring, ternyata banyak yang kurang beruntung dari saya. Saya masih punya rumah, meski tampak seperti gubuk, sedangkan di luar sana, ada yang tidur di kolong jembatan. Tidak hanya itu, saya juga masih ingat saat ingin membeli ponsel buatan Tiongkok, bukan ponsel Android seperti sekarang yang hanya ada fitur MP3 player dan Java. Saya harus ikut bekerja menggali sumur bersama bapak. Bahkan ketika lulus SMK, saya harus bekerja menjadi kuli bangunan terlebih dahulu untuk menebus ijazah. Dan sekarang adik saya melakukan hal yang sama untuk menebus ijazahnya, tetapi bukan menjadi kuli bangunan tentunya. Saat saya menempuh pendidikan S1 pun, saya dibiayai beasiswa. Jujur, saya malu karena beasiswa yang saya terima bukanlah beasiswa prestasi, melainkan beasiswa yang diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu secara finansial untuk kuliah, tetapi mampu mengikuti program perkuliahan dan mampu berprestasi dalam bidang perkuliahan tersebut. Namun, setelah merenungi dan mempelajari semuanya, saya berpikir, untuk apa saya malu karena hal itu? Saya hanya perlu membuktikan bahwa saya memang mampu secara mental dan fisik berprestasi di bidang akademika, dan membuktikan kepada orang-orang bahwa orang yang miskin pun berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Dari beberapa pengalaman hidup ini, saya banyak belajar. Sebab kemiskinan juga, pribadi saya dibentuk meski harus babak belur. Bayangkan, bila saya terlahir sebagai orang kaya, tentu saya tidak akan tahu bahwa hidup harus diperjuangkan dengan keras, sebab apa yang saya minta diberikan oleh orang tua. Bila Anda terlahir miskin, jangan malu. Anda justru harus malu ketika berpura-pura kaya. Jika Anda terlahir dengan wajah yang tak memesona, jangan malu. Begitu pula ketika banyak orang membenci Anda karena Anda berbeda dengan mereka, jangan malu atau sedih. Setiap orang memiliki kisah hidup masing-masing. Kita hanya perlu melakukan apa yang kita bisa. Apabila saat ini kondisi kita buruk, maka kita wajib mengubahnya menjadi baik. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi semua orang juga berhak memperbaikinya.
Jangan mudah putus asa hanya karena kesalahan yang pernah dilakukan. Selama kita masih hidup dan dunia masih berputar, kita masih dapat memperbaiki yang salah, meluruskan yang keliru, dan memperbaiki yang buruk. Lagi-lagi, dalam menghadapi kondisi yang terkadang menyiksa batin dan memenjarakan diri dalam keterpurukan, sabar dan ikhlas menjadi senjata utama. Dengan kesabaran, segala kondisi yang dilalui dapat kita pikul walau terasa berat, dan dengan keikhlasan, beban itu akan terasa ringan dan dapat diselesaikan walau perlahan. Dengan kata lain, menerima kondisi apapun adalah cara menjalani kehidupan dengan mudah dan nikmat. Sesungguhnya, tidak ada yang berat jika kita mau berusaha menyelesaikannya perlahan. Tidak ada yang sulit jika kita mau mempelajarinya. Tidak ada kehidupan yang tidak adil, sebab Tuhan menciptakan segala kondisi buruk, permasalahan, dan pesakitan tentu bersama obatnya. Semua bergantung pada ikhtiar dan tawakal individu untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan dan kondisi yang menimpanya. Beberapa cara berikut dapat membantu kita dalam menerima kondisi pahit kehidupan. 1. Selalu bersyukur. Jika kita merasa kesulitan untuk mengikhlaskan kenyataan yang ada, maka kita harus banyak bersyukur tentang apa yang kita dapatkan. Sejatinya, dalam kondisi buruk, tetap ada hal baik yang bisa diambil sebagai pengajaran. Jika kita hanya melihat orang-orang yang lebih beruntung, tentu kita tidak akan dapat menerima kenyataan. Namun, jika kita melihat orang yang lebih menderita, barulah kita dapat mensyukuri apa yang kita miliki. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan dapat memperlancar segala urusan kita. Bila kita melakukan kesalahan atau gagal, anggaplah bahwa itu bukan rezeki kita. Jika hati merasa ikhlas, maka kehidupan tidak akan terasa begitu pahit dan menyedihkan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi semua orang juga berhak memperbaikinya. 2. Belajar untuk berlapang dada. Bersikap lapang dada tidak harus menjadi kesatria, sebab setiap orang dapat melakukannya. Hanya saja, terkadang hati kita terlalu sombong dan angkuh untuk menolaknya. Kunci untuk berlapang dada hanyalah ikhlas. Ketika hati ikhlas, kenyataan sepahit apapun akan diterima tanpa berberat hati atau mengeluh. Bagaimana kita bisa berlapang dada dan mengikhlaskan segala kenyataan yang ada? Berikan sugesti kepada otak dan pikiran, semisal, saya pantas menerimanya karena perbuatan saya sendiri, atau, hal ini memang harus terjadi. Saya harus kuat, karena saya mampu melewatinya. Tanamkan pikiran bahwa semua atas kehendak Tuhan, dan umat manusia harus melewatinya. Dengan demikian, hati kita sedikit lebih ikhlas untuk menjalani apa yang diterima. 3. Move on dan sambut masa depan. Masa lalu datang hanya untuk dilewati, maka biarkanlah ia berlalu. Ambil segala sisi dari masa lalu, sisi baik maupun buruk, dan jadikan sebagai pelajaran yang berharga. Masa lalu adalah guru terbaik bagi kita, jadi belajarlah dari masa lalu. Raihlah masa depan dengan pembelajaran yang sudah dijalani. Dari masa lalu, kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Masa depan adalah rahasia ilahi yang harus kita sambut dengan sukacita. Mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan adalah langkah tepat untuk menerima kenyataan. Jadikan pula masa lalu sebagai batu loncatan dan pengingat, supaya masa depan tidak lagi sama seperti masa kini dan masa lalu. Buktikanlah bahwa kita mampu melewati segala rintangan dan hambatan dalam meraih cita. 4. Mendekatkan diri dan meminta bantuan Tuhan. Jika segala cara telah kita lakukan, tetapi kita masih merasakan pahit akibat tidak bisa menerima kenyataan, maka dekatkanlah diri kita dan mintalah bantuan kepada Tuhan. Mungkin beban dan derita yang kita alami merupakan bentuk kasih Tuhan agar hamba-Nya senantiasa mengingatnya. Bukankah Tuhan sandaran manusia ketika terpuruk, dan segala sesuatu di dunia sudah ditentukan Tuhan? Oleh karena itu, jangan khawatir jika kita terpuruk, gagal, sedih, dan lemah. Selama kita masih punya Tuhan dan hati kita masih mengimaninya, percayakan segalanya kepada Tuhan. Ikutilah berbagai kegiatan keagamaan,
dan mintalah pendapat dari para ahli agama untuk menanggapi masalah yang sedang terjadi. Kita boleh lelah, tapi bukan mengalah. Bukan pula pasrah dan menyerah. Mungkin Tuhan ingin kita berserah dan kembali menyembah, sebab manusia seringkali lalai karena kebanyakan santai, hingga lupa bahwa hidup penuh dengan liku-liku dan ujian. Ketahuilah, ujian kehidupan merupakan cara Tuhan untuk meningkatkan derajat umat-Nya. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah, dan kalian tahu kebenaran dari video tersebut. Kritik dan saran kami persilahkan di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.